3 ide bisnis untuk pemula di perdesaan. Buat kalian yang tinggal di desa dan lagi cari ide bisnis yang bisa dijalankan dengan modal kecil, atau mungkin kalian pengen mulai usaha tapi bingung mau usaha dari mana. Nah, di video kali ini saya bakal kasih 3 ide bisnis usaha yang wajib dicoba di pedesaan di tahun 2025 ini. Ini bisa banget jadi peluang usaha buat kalian yang pengen mandiri dan sukses meskipun tinggal di desa. Jadi jangan sampai ketinggalan, tonton terus sampai habis. Buat teman-teman yang pengen punya usaha tapi bingung mau usaha apa, saya akan merekomendasikan usaha yang sudah saya jalankan selama 2 tahun lebih, yaitu usaha Tingwe. Apa itu Tingwe? Tingwe adalah singkatan dari linting dewe atau melinting sendiri. Kita sudah punya produk sendiri yaitu namanya Dewa Bako. Kabar baiknya, saya sudah menyediakan paket usaha yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan modal yang teman-teman punya. Modal yang sangat minim, mulai dari modal paket usaha dari 1 juta, 2 juta, 3 juta, sampai program buka toko dengan modal 6,5 juta. Alhamdulillah, sudah ada beberapa kota yang sudah buka sampai sekarang masih berjalan. Ini juga bisa jadi peluang usaha buat teman-teman ya, yang di daerahnya belum ada usaha Tingwe ini. Caranya sangat mudah ya, teman-teman bisa langsung aja cek kolom komentar atau cek deskripsi, di sana udah ada nomor saya. Nah, teman-teman bisa langsung aja pencet link atau tekan link warna biru, nanti langsung terhubung dengan WA saya. Teman-teman bisa langsung aja konsultasi bareng saya melalui via chat, telepon, ataupun video call. Untuk yang pertama yaitu bisnis makanan atau minuman kekinian. Di perdesaan, makanan selalu menjadi kebutuhan utama, dan kalau kalian bisa membuat makanan atau minuman yang menarik, kalian bisa menarik perhatian banyak orang, bahkan dari luar desa. Apalagi di tahun 2025 ini, tren makanan dan minuman kekinian makin digemari. Jadi kalian bisa banget coba ide bisnis ini. Contohnya seperti saudara saya, namanya Fahmi ya, yang tinggal di desa dan memulai bisnis minuman kekinian. Dia jualan es kopi kekinian dan milkshake ya, yang dicampur dengan rasa unik. Padahal awalnya hanya cuma 2 juta untuk beli bahan dan peralatan, ditambah sedikit untuk promosi lewat sosial media. Dalam waktu kurang lebih dari 3 bulan, Fahmi bisa balik modal dengan dapat lebih dari 5 juta sebulan. Bahkan dia mulai buka toko kecil di pasar lokal dan dapat pelanggan tetap. Jadi kunci sukses bisnis ini adalah menyesuaikan produk dengan tren, dan yang terpenting rasanya enak. Kalau kalian suka masak atau punya ide kreatif untuk bikin minuman atau cemilan kekinian, ini bisa jadi peluang bagus di desa kalian. Yang kedua, bisnis pertanian atau tanaman hias. Selanjutnya, ada bisnis pertanian atau tanaman hias. Di desa, tanah biasanya cukup luas dan subur kan? Nah, kalian bisa memanfaatkan tanah yang ada untuk menanam sayuran organik, tanaman hias, atau bahkan bunga potong yang banyak dicari di pasar. Contohnya seperti teman saya, Elsa, yang memulai bisnis tanaman hias. Dia punya kebun kecil di halaman rumahnya dan mulai menanam berbagai jenis tanaman hias yang lagi tren, seperti snake plant, kaktus, dan pohon bonsai. Modal awalnya cuma 1 juta untuk beli bibit dan pot, ditambah sedikit untuk promosi di sosial media. Dalam waktu beberapa bulan, Elsa udah mulai jualan tanaman-tanaman hiasnya, dan sekarang dia udah dapat lebih dari 5 juta sebulan. Tanaman hias itu pasarannya cukup besar, apalagi kalau kalian bisa merawat dan memperkenalkan tanaman unik yang banyak dicari orang. Jadi kalau kalian punya ruang kosong di rumah, kenapa nggak coba mulai bisnis ini? Selain enak dilihat, juga bisa mendapatkan cuan ya. Yang ketiga, bisnis peternakan atau budidaya. Selanjutnya ada bisnis peternakan atau budidaya yang gak asing lagi di desa. Banyak banget peluang untuk memulai bisnis di bidang ini. Misalnya kalian bisa mencoba budidaya ikan, ternak ayam atau bebek, bahkan ternak kambing. Apalagi di 2025 ini banyak orang yang mulai peduli dengan makanan organik, daging ataupun telur yang dihasilkan dari peternak lokal. Lebih dicari ya. Misalnya tetangga saya Pak Acep yang punya tanah luas dan mulai beternak ayam petelur. Modalnya cuma sekitaran 2 jutaan untuk membeli bibit ayam dan peralatan kandang. Setelah beberapa bulan, ayam-ayamnya mulai bertelur banyak. Dia bisa jual telur-telurnya ke pasar dan warung-warung di sekitar desanya. Keuntungannya, dalam waktu 6 bulan, dia udah bisa balik modal dan sekarang dia udah dapat omset sekitar 5 juta sebulan. Yang menarik, kalian bisa memulai dengan langkah modal kecil dan skala kecil dulu ya. Terus perlahan berkembang. Yang terpenting, kalian harus rajin merawat ternak atau budidaya tanaman hias kalian. Kalau kalian tinggal
tinggal di desa dan punya sedikit lahan atau tempat, bisnis peternakan bisa banget dicoba buat kalian. Jadi itu dia 3 ide bisnis untuk pemula di pedesaan yang wajib kalian coba di tahun 2025 ini. Semua bisnis ini nggak memerlukan modal yang besar, tapi bisa memberikan peluang besar untuk berkembang dan menghasilkan lebih dari 5 juta sebulan. Yang penting kalian harus konsisten dan nggak takut untuk mencoba hal yang baru. Mungkin tips atau ide cukup sekian. Bila kalian suka dengan tips-tips menarik seperti ini, kalian bisa langsung aja tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share. Nah, biar nggak ketinggalan tips-tips menarik lainnya. Saya Haris, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.